Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianto. Saya dari kelas TI 20E. Di sini saya akan merepresentasikan teori dari operasional riset 1, yaitu grafik dan linier. Untuk materinya sendiri ini ada di pertemuan keempat. Dan selanjutnya ini adalah materinya. Pertemuan 4 dan 5, linear program, metode grafik dan analisis sensitivitas, di mana linear programming, teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal, suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara opsional. Dalam model LP dikenal ada dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan. Apa itu fungsi tujuan? Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan sasaran di dalam permasalahan LP yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Pada umumnya nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z. Yang kedua, fungsi batasan. Fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke bagian kegiatan. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Nah, ini adalah sebuah contoh dari kasus dari sebuah perusahaan ya. Di sini perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Terus cara penyelesaiannya adalah di sini yang kita perlukan adalah mengubah bentuk atau membuat suatu bentuk matematika, yaitu bisa disebut seperti sebuah variabel gitu. Untuk variabel sendiri di sini saya menggunakan variabel xy, yaitu menggunakan variabel x1 sama dengan itu jumlah dari Royal Bee yang diproduksi. Sedangkan x2 adalah jumlah dari Royal Jelly yang diproduksi. Tujuan disebut juga dengan Z-min. Dan di sini ada beberapa tabel dengan kandungan sebagai berikut. Yang pertama adalah kandungan per unit. Di sini ada jenis makanan dan kebutuhan minuman dan kebutuhan minimum. Kandungan per unit vitamin adalah Royal Bee sebanyak 2 dan Royal Jelly sebanyak 1, sedangkan kebutuhan minimumnya adalah 8. Sedangkan untuk protein, ini Royal Bee-nya sebanyak 2 piece dan Royal Jelly-nya sebanyak 3 piece. Kebutuhan minimumnya adalah 12. Biaya per unitnya adalah 100 untuk Royal Bee dan 80 untuk Royal Jelly. Batasannya di sini untuk karena kita menggunakan minimasi, maka besarannya harus lebih besar dari 8. Ini untuk yang vitamin ya.
Seperti itu. Terus cara pencariannya adalah vitamin. Di sini bisa 2x 1 ditambah x2 lebih besar dari 8. Kenapa bisa lebih besar dari 8? Karena kita mencarinya adalah minimasi atau Z-min. Dan selanjutnya itu masuk ke protein. Protein di sini 2x 1 tambah 3x2 maka lebih besar dari 12. Kenapa 12? Karena di sini yang dibutuhkannya adalah 12. Maka didapat x1 lebih besar dari 2 dan x2 lebih besar dari 1. Itu. Yang kita akan cari di sini adalah vitamin. Vitamin. Bagaimana sih untuk cara mengetahui berapa hasil yang akan didapat dari vitamin? Di sini kita masukkan untuk 2x1 ditambah x2 sama dengan 8. Nah, di sini kita juga buat untuk permisalan. Misal x2 sama dengan 0 dan x1 sama dengan 8/2 sama dengan 4. Jadi x1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 8. Nah, jadi di sini bisa didapat untuk titik potongan, titik pemotong, yaitu 4 dan 8. Begitu. Dan selanjutnya untuk protein. Untuk protein sendiri di sini bisa dimisalkan untuk 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 12. Nah, untuk permisalannya bisa dibuat untuk x2 sama dengan 0, maka x1 sama dengan 6. Terus x1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 4. Atau titik potongannya adalah 6 dan 4. Selanjutnya adalah batasannya. Jadi di sini kita bisa simpulkan batasannya tiga dan 4. X1 sama dengan 2 dalam kurung 20 dan x2 sama dengan 1 0,1. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya jika digambarkan ke sebuah tabel, maka jadinya akan seperti ini. Ini 8, 2, dan untuk daerah akhirnya itu ada di sebelah.
Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Setelah kita dapatkan untuk daerah arsirnya di sebelah sini, kita akan mencari untuk titik-titik yang diketahui ya untuk potongan-potongnya, atau titik A, titik B, dan titik C. Yang pertama kita akan cari adalah titik A. Di mana di sini titik potongnya adalah 2 dan 4. Dimana sih titik A itu bisa 2 dan 4? Sama dengan 2x1 plus 3x2 sama dengan 12. 2x1 sama dengan 1. 2x1 plus 3x1 sama dengan 12. 2x1 sama dengan 9. Dan x1 sama dengan 4 dan 5. Jadi titik optimal didapat yang didapat sama dengan 100 kali 1 tambah 80 kali 1 sama dengan 580. Selanjutnya adalah titik B. Di mana di sini titik potongnya adalah 1 dan 2. 2x1 tambah x2 sama dengan 8. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Min 2 x1 sama dengan min 4. x2 sama dengan 2. 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Dan 2x1 plus 2 sama dengan 3. Dan untuk titik optimalnya adalah 100 kali 3 kali 80 kali 2. Maka hasil yang didapatkan adalah 8 kali 2. Maka hasil yang didapatkan adalah 460. Selanjutnya kita akan cari potongan untuk titik C-nya. Dimana di sini untuk titik C terletak pada potongan 1 dan 3. 2x1 tambah x2 sama dengan 8. x1 sama dengan 2. 2 kali 2 kali 2 tambah x2 sama dengan 8. Maka kita substitusikan ke x2 sama dengan 8 min 4 sama dengan 4. Titik optimal dari C adalah 100 kali 2 tambah 80 kali 4 sama dengan 200 tambah 320 atau sama dengan 520.
Lalu titik optimal berada di titik B. Di titik B. Royal B, di mana Royal B sama dengan 3 dan Royal Jelly sama dengan 2. Biaya minimumnya 460. Lalu kita lihat di tabelnya apakah sudah sesuai, dan ternyata sama ya. Maka sudah sesuai untuk dilakukan produksi. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang simplex. Nilai dari X dan Y harus lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena pada kasus ini yang akan kita bahas adalah maksimasi. Dan ketika kita akan membahas minimasi, maka akan sebaliknya. Seperti itu. Kenapa? Di sini CJ itu hasilnya adalah 2, 1, 0, 0. Ini adalah hasil dari ini ya. Turunan dari sini. Sedangkan untuk CE, kenapa ini hasilnya 0? Ini adalah pemindahan dari S1 dan sampai S3. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari angka dari B1 atau B1 BI ya. Kolom suku yang sudah ditetapkan. Adapun tahapan yang harus kita lakukan yaitu bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung nilai dari JJ sama dengan jumlah CI langkah 1. Di sini bisa kita lihat jumlah CI pada kolom dihitung 0. Contoh JJ pada contohnya JJ kali 0 kali 1 lalu tambah 0 kali 3 lalu tambah 0 kali 1. Atau bisa langkah kedua dengan cara nilai JJ min JJ.
nilai atau bisa juga menggunakan langkah 3 JJ min CJ di mana negatif terbesar perlu diperhatikan jangan sampai tertukar, dan yang dinamakan kolom kunci adalah min 2, di mana min 2 ini adalah kolom kunci ya, atau angka negatif terbesar, ataupun bisa dilakukan dengan langkah keempat, di mana BI dibagi nilai pada kolom kunci. Atau bisa juga dengan langkah kelima, di mana di sini adalah nilai F atau sigma C1 dikali BCI dikali B1, di mana hasil akhirnya adalah 0. Apakah di sini ini adalah BI dan ini adalah kolom kunci? Terus apakah sudah dianggap optimal? Belum, karena yang dicari adalah maksimasi. Karena maksimasi adalah lebih besar daripada 0, sedangkan untuk di tabel ini masih ada min 1 dan min 2. Maka itu kita perlu membuat tabel selanjutnya. Baik, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah merubah negatif menjadi positif. 1. Pilih nilai RI terkecil kasus pada S3 baris ketiga, yaitu yang ini. Baris ketiga, dan elemen kunci adalah 1. Elemen kuncinya adalah yang ini. Nilai elemen kunci harus 1, nilai pada kolom kunci harus 0. Seperti itu. Selanjutnya nilai pada S1. Elemen kunci S1 pada X adalah lebih kecil dari 0. Nilai kolom kunci di sini bisa dibuat satu X min 1 plus 1 sama dengan 0. Elemen kunci S1 pada Y adalah S1 pada Y sama dengan 0.
kali min 1 plus 2 sama dengan 2, dan S1 pada S1 sama dengan 0 kali min 1 plus 1 sama dengan 1, S1 pada S2 sama dengan 0 kali min 1 tambah 0 sama dengan 0, S1 pada S3 sama dengan 1 kali min 1 plus 0 sama dengan min 1. Selanjutnya S1 pada B1 sama dengan 30 kali min 1 tambah 80 sama dengan 50. Nilai 3 pada baris S2 berubah menjadi 0. Nilai 3 pada baris S2 terus berubah menjadi. Selanjutnya adalah menghitung nilai dari S2 pada nilai X, yaitu sama dengan 1. Dikurang min 3 plus 3 sama dengan 0. Selanjutnya adalah X min 3 plus 2 sama dengan 2, dan min 3 plus 0 sama dengan 0, dan selanjutnya adalah 0 min 3 plus 1 sama dengan 3. Di sini juga hasilnya belum optimal, masih terdapat nilai min 1. Dan selanjutnya kita akan rubah negatif ke positif, dan elemen kunci adalah 2. Selanjutnya elemen kunci 2 harus berubah menjadi 1. Ini adalah yang ini. Seperti itu. Dengan cara itu kita bisa lihat di tabel yang ini. Nah, kita menggunakan tabel yang ini ya. Jadi untuk persamaannya di sini kita buatnya 2/2, 0/2, 1/2, dan di sini selanjutnya kita bisa buat ini 2/2, 0/2, 1/2, 3/2, dan
30/2. Ini adalah baris yang ini. Dan Y adalah 0, 1/2 min 3, 2 dan hasilnya 15. Untuk S2 menjadi Y dan nilai Y adalah 1. Kita bisa cari di sini dengan cara S1 pada Y 1 dikali min 2 plus 2 sama dengan 0. S1 pada X sama dengan 0 kali min 2 plus 0 sama dengan 0. S1 pada S1 0 dikali min 2 plus 1 sama dengan 1. Dan di sini S1 pada S2 adalah setengah kali min 2 plus 0 sama dengan 1. S1 pada S3 min 3/2 kali min 2 plus min 1 sama dengan 2. Dan S1 pada B1 15 dikali 2 plus 50 sama dengan 20. Selanjutnya kita cari nilai CC yang ini, yaitu min 0 sama dengan 2. Seperti itu. Selanjutnya kita cari RI didapat dari B1 yang ini didapat dari B1 dibagi pada nilai kolom kunci. Dengan cara ini. Juga sama. Dan untuk di sini sendiri adalah hasilnya 0,00 atau F hasilnya yang ini. Demikian penjelasan simplex dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi simplex, di mana di sini bisa dilihat untuk linear programming.
Metode simplex untuk kasus memaksimalkan. Metode simplex dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear banyak variabel atau lebih dari 2. Untuk memudahkan memahami metode ini akan diberikan satu contoh memaksimalkan f sama dengan 2x plus y dengan kendala x plus 2y lebih besar dari 80. 3x plus 2y lebih besar dari 120 dan x lebih besar dari 30 sedangkan xy kurang dari 0. Penyelesaian. Langkah pertama adalah mengubah pertidaksamaan pada kendala menjadi persamaan. X plus 2y lebih besar dari 80, 3x plus 2y lebih besar dari 120, dan x lebih besar dari 30. X plus 2y plus S1 sama dengan 80, 3x plus 2y plus S2 sama dengan 120, x plus S3 sama dengan 30. Di sini S1, S2, dan S3 disebut slack variabel atau variabel kelonggaran yang diberikan untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Adalah sistem persamaan linear dengan 3 sistem persamaan dan 5 variabel M sama dengan 3 atau N sama dengan 5. Ini mempunyai range A lebih besar dari N. Persoalan di atas berubah menjadi memaksimalkan. Nah, sebelum kita membahas itu lebih lanjut, maka di sini kita akan menentukan berapa sih ada jumlah berapa variabel sih dalam kasus ini. Yang pertama itu ada X. Ini adalah variabel 1. Ini adalah variabel 2. S1 variabel 3. S2 variabel 4 dan S3 ini adalah variabel 5. Lalu hasil yang didapat adalah variabel 1 atau X plus Y plus S1 plus S2 plus S3. Biasanya di dalam variabel ini ada yang disebut dengan slack atau bisa dirumuskan seperti M dan S plus atau S minus. Nah, karena di sini kita mencari maksimasi atau minima atau sebaliknya, maka yang akan kita pergunakan adalah yang ini. Seperti itu. Dalam kasus ini yang kita gunakan adalah variabel S minus atau S plus. Selanjutnya proses memaksimalkan dari variabel di bawah ini. Maka bisa kita dapatkan F sama dengan 2x plus 2x plus y plus S1 plus S2 plus S3 dan untuk turunannya di sini X sama dengan 2Y plus S1 sama dengan 80 dan 3X min 2Y plus S2 sama dengan 12 dan X
plus S3 sama dengan 30. Lalu kita buat untuk turunannya. Berapa kendala persamaan kita akan buat beberapa matriks. Yang pertama adalah kendala 1. Di mana di sini X, Y, S1, S2, S3 untuk nilainya X ini 1, Y ini adalah 2, S1-nya 1, S2 dan S3-nya adalah 0. Sedangkan kendala 2 X, Y, S1, S2, S3 di sini mencakup untuk nilainya adalah 3, 2, 0, 1, 0. Dan selanjutnya adalah kendala 3. Di mana di sini X, Y, S1, S2, S3 dan nilainya sendiri adalah 1, 0, 0, 0, 1. Baik, untuk selanjutnya di sini kenapa untuk S1 dan S2-nya itu dibuat 0 atau di sini itu dikali 0, ini juga 0 kali, ini juga 0. Karena S1 sampai S3 itu dianggap tidak sama atau tak terhingga karena nilainya adalah 0. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabel penjelasan metrik. Nah, jika X dan Y dipilih sebagai variabel bebas dan diberi nilai 0, maka langsung akan didapat nilai S1 sama dengan 80, S2 sama dengan 120, dan S3 sama dengan 30. Dan akan memberikan nilai F sama dengan 0. Tentu saja hasil ini belum memenuhi keinginan kita, sehingga kita berusaha mengganti variabel mana yang akan menjadi variabel basis. Hal inilah yang akan kita pelajari sekarang. Ini adalah contohnya pada matriks A tersebut sudah ada kolom-kolom matriks identitasnya, sehingga matriks A tersebut telah terbentuk takonik. Dan ini adalah penjelasan dari tabel berikut. Apa sih CJ itu? CJ adalah koefisien dari variabel pada F, sedangkan CI adalah koefisien dari XI dan F. Nah, di sini kita akan membuat turunannya. F sama dengan 2X plus Y plus 0 S1 0 S2 0 S3. X plus 2Y plus S1 sama dengan 8. 3X plus 2Y plus S2 sama dengan 120. Terus X plus S3 sama dengan 30. Ini biasanya ini disebut dengan kendala ketiga. Ini 2. Dan ini adalah 1.